Hai, kembali lagi di Ruang Podcast. Nah, di Ruang Podcast kali ini aku kedatangan anak muda yang luar biasa yang dia mau eh, membicarakan banyak hal tentang dirinya dan kehidupannya. Des ini. Kita sambut aja langsung, ini dia Johnny Pranata. Halo. Halo, perkenalan dulu sama teman-teman Ruang Podcast yang ada di rumah. Ya, Johnny Pranata. Eh, Lebih tepatnya Kak Andi ini sebagai Apa? kakak letting lah Oh, di Paskibra. wah, Paskibra kita ya. Paskibranya ini Paskibra keasahan ya. Paskibra di kabupaten ya. Iya benar. Dan Joni ini pengen aku sih biasa manggil dia ini Aseng ya. Iya. Karena kalian bisa lihat sendiri kalau paras dia ini sangat Chinese banget gitu. Kalian bisa lihat ini dia Chinese kayak Korean kayak gitu. Siapa sih nih yang kalian yang suka ala-ala Korea mungkin tertarik dengan Joni, silahkan DM di IG-nya. IG-nya apa, Joni? Boleh. Ah. JH.Pranata. JH.Pranata. Nah, kalian bisa DM. Oke. Kalau Joni ini juga dia seorang calon pengacara loh. Gini. Hebat dia, walaupun dia berparas Chinese atau ala-ala Korean, Oriental banget gitu ya. Tapi dia punya jiwa yang mendalami tentang hukum yang ada di Indonesia. Apa sih? Amin. Gitu. Tujuan Joni untuk mendalami hukum yang ada di Indonesia itu apa? Maksudnya pengen jadi pengacara atau emang gimana gitu dulunya? Lebih tepatnya sih terpanggil secara pribadi sih. Wow, luar biasa. Secara pribadi. Jiwa patriot ya. Iya benar. Guys. Karena kan dari kecil juga di pupuknya atau dididiknya mungkin ya lingkungannya lebih mayoritas ke lingkungan pengacaraan Oh, lah, gitu. lah. Lebih ruang lingkupnya banyak orang-orang pengacara gitu. Benar. Oh, berarti saudara-saudara juga banyak pengacara gitu. Atau gimana? Background saudara sih nggak ada ya sama sekali, tapi panggilan itu juga kali ya. Terus rasa ketertarikan juga, mungkin rasa keingintahuan yang besar juga, tentang hukum yang ada di Indonesia gitu. Benar. Oh, gitu. Dan juga mungkin ya rasa akan cinta tanah air lah lebih tepatnya. Wow, ini yang luar biasa ya. Jadi walaupun dia bisa dibilang Cindo, Cina Indonesia, tapi dia mempunyai rasa patriot, jiwa patriotnya itu luar biasa banget. Nasionalismenya itu luar biasa. Kalian boleh contoh dari Joni ini. Terus kan kalau maaf ini ya sebelumnya dari kalau kita kan bilang orang-orang kayak Joni ini kan kaum minoritas gitu kan, maksudnya kayak dulu, apalagi zaman dulu gitu, kita nggak sebut politik, pokoknya zaman dulu banget itu kayak ada di kubu-kubu kan. Itu gimana itu perasaan Joni itu? Apa sekarang atau pernah merasakan itu nggak? Kalau saya sih mungkin karena latar belakangnya dari daerah ya tepatnya Kak. Jadi kalau untuk masalah perasaan pengdiskreditan seperti itu mungkin lebih ke netral sih Kak jatuhnya. Oh, netral. Ya, Karena netral, karena lingkungan mungkin udah terbiasa lah dengan lingkungan mayoritas juga. Dan juga semasa SMA juga diberi kesempatan untuk menjadi salah satu ya bisa dibilang anggota Paskab lah. Jadi di situ kayak mematahkan kalau orang minoritas ini juga bisa gitu masuk gitu. Benar. Kalau boleh cerita sedikit. Boleh dong berbagi ke teman-teman Ruang Podcast. Saya belum pernah cerita kemana-mana sih ini tepatnya. Oh wow, luar biasa banget, ini perdana. Iya. Joni cerita di Ruang Podcast. Silakan. Dulu pada saat masa SMA yang namanya tentang ekskul Paskibra itu sama sekali nggak tahu. Oh gitu. Iya. Terus bisa terjun ke sana itu gimana? Nah ini menarik nih Kak.
lucunya saya kenal ada kakak kelas, terus dia nawarin saya, terus dari kakak pembinanya, kakak pembina PPI Asan tersebut lah. Oh ya. Dia bilang kalau untuk tahun ini dia cari China sama India. Oh gitu, jadi Iya. dia orang yang merangkul lah gitu ya. Iya benar. Jadi Terus? kebetulan senior ini dekat sama saya. Oh iya. Dekat sama saya. Terus dia nawarin nih ya, karena kedekatan itu dia nawarin nih. Nawarinnya seperti apa? Kalau aku secara pribadi gitu kan memang pengen gitu, dan kita emang mengikuti tahapan seleksi. Mungkin Joni juga kayak gitu, tapi kan kalau mungkin kalau di Joni agak beda, itu seperti apa gitu. Nah, yang menariknya dari senior ini, dia nggak menjanjiin apa-apa sih kan, tapi lebih tepatnya dia melihat kesungguhan saya sih. Oh iya. Usaha dan kerja kerasnya lah untuk masuk itu gimana gitu. Emang sih, karena untuk masuk itu susah gampang, apalagi anak sekarang nggak mau panas-panasan, nggak mau capek kayak gitu, karena itu kan butuh beberapa hari atau hampir 1 bulan bahkan kita latihan full kayak gitu ya kan. Apalagi orang-orang kayak John ini kan susah gitu kan, maksudnya kena panas, dia kan biasa basic putih, kalau saya hitam gitu, udah biasa kena panas. Kalau dia mungkin agak luar biasanya, mau panas-panasan dan mau capek kayak gitu. Luar biasa sih, diapresiasi sekali. Terus sampai perjuangannya sampai mana ini? Udah setelah Paskib terus? Nah, saya flashback lagi nih kak. Dia ngelihat kesungguhan saya, dia nggak ada ngejanjiin apapun, dan satupun soal bisakah saya masuk tahap seleksi atau enggak, lolos atau enggaknya gitu ya. Lolos atau enggaknya. Terus dia ngajak tuh jogging sore. Terus pembinaan fisik lah ya. Pembinaan fisik lah lebih tepatnya. Terus dia ngajarin soal akademik, pengetahuan tentang paskab, pengetahuan tentang baris berbaris, LKBB. Terus apa lagi? Ya, pokoknya tentang seputaran untuk tahapan memasukin paskab itulah ya, apa diajarin sama senior tersebut. Dan akhirnya lolos. Dan akhirnya masuklah tahap seleksi. Nah, hal yang menarik lagi dari tahap seleksi itu, saya melihat di hari pertama itu ada loh kak, di zaman sekarang ya, banyak anak-anak istilahnya itu anak titipan. Oh gitu, masih ada yang istilah titipan. Jadi kayak misalnya anak pejabat atau anak apa, ini harus masuk gitu, masih ada? Masih ada. Oh my god. Nah, terus pada saat saya mau istirahat ke toilet, saya ngedengar nih, ada ngedengar dialog lah antara tim seleksi ada sama celotehan, suara-suara sumbang gitu. Bener. Ya. Terus antara tim seleksi sama anggota yang berseragam TNI. Terus saya kurang lebih dengarnya tolong pokoknya nitipin gitulah ya. Kurang lebih seperti itulah. Dia harus lolos ini atas nama ini, pokoknya harus lolos. Oh, masih ada ya kayak gitu ya? Ada. Wow. Kalau pas saya sih kayaknya kakak gimana? Kalau pas aku sih kayaknya nggak ada. Ada tuh nggak ada, kayaknya nggak terlalu ke situ, karena saya pribadi kan orang bukan siapa-siapa ya. Cuman ngandelin ya saya dengan mental dan apa yang maksudnya yang saya bisa saya latih selama ini, ya saya ikut seleksi, lulus nggak lulus itu ya udah nanti jadi rezeki gitu. Tapi nggak pernah mikir titipan atau enggaknya kayak gitu. Tapi pernah dengar sih selenting-selentingan kalau emang ada kayak gitu. Terus seiring berjalannya saya tahap seleksi sampai menuju ke karantina. Nah, ada hal yang menarik lagi nih. Apa itu? Banyak banget nih hal yang menarik. Jadi pada saat sebelum masa karantina itu dimulai, kan ada ya latihan mingguan lah istilahnya. Jadi kita menuju hari ininya kita namanya pralatihan. Terus. Siap. Agak lupa karena udah lama guys. Iya. Terus gimana? Terus ada satu orang guru, saya ingat banget nih kak, ada satu orang guru yang bilang ke saya mau lihat nih
apakah kamu tahan atau tidak. Wah, di sini diuji ya, maksudnya si kamu ini bisa mampu nggak ini menjalani ini gitu. Benar. Wow, terus jadi tanggapan kamu gimana? Kalau misalnya orang yang berpikirnya nggak rasional, pasti otomatis kayak menjatuhkan mental deh kita. Pemikirannya menjatuhkan. Oh gitu. Nah, beruntungnya saya pada saat itu saya masih memiliki ya kurang lebih ada sedikit pemikiran yang rasional lah. Oh iya iya. Karena saya juga yang kembali ke minoritas tadi kan. Oh, jadi gitu. saya udah terpupuk, juga ada pembenahan diri, bertanya atau introspeksi diri lah lebih tepatnya. Jadi saya buat yang sebagian orang mungkin mengkategorikan kata tersebut sebagai hal yang menjatuhkan, tapi justru itu yang membangun kamu gitu ya. Bener. Jadi itu tantangan tersendiri bagi Joni. Gue harus bisa, gue harus buktiin kayak gitu ya gak sih? Bener. Iya sih. Jadi itu saya buat sebagai ya motivasi utama. Benar. Nah, kadang yang kayak gitu tuh harus dibeli omongannya ya kan? Iya kan, jadi nggak sembarangan lah kita. Misal nih kamu sebagai minoritas kamu nggak mungkin gini, jangan kayak gitu, karena kita nggak tahu rezeki orang, semua itu kan di tangan Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda tapi kan tetap satu ya, Tuhan kita satu gitu, negara kita satu. Betul. Itu dia gitu. Terus gimana nih? Saya diemin, saya simpan. Tapi itu guru kamu belajar di sekolah? Benar. Salah satu guru lah. Terus kan sharing nih sama teman-teman lainnya. Nah ternyata dia punya anak. Di tahun yang sama dia ngetes juga. Berarti satu lighting sama Joni lah ya? Benar, satu lighting. Saya tahu orangnya. Oh gitu. Tapi lolos dianya? Dengar-dengar sih enggak, belum dikasih kesempatan. Oh gitu. Terus saya jadi motivasi. Saya keep sepanjang saya latihan sampai saya masuk asrama lah, sampai selesai istilahnya pendidikan lah ya. Pendidikan, latihan inti di asrama. Bener. Terus setelahnya selesai penugasan, ya udah saya balik ke sekolah. Apakah saya kembali untuk menghindar? Enggak dong. Tentu ya saya simpan sendiri lah. Itu biarlah jadi konsumsi saya sendiri. Ibaratnya biarin aja lah orang mikir apa, ngomong apa. Benar. Gitu. Tapi kan selama kita ada kesempatan, ada niat yang baik, pasti ada jalan. Nah, di samping itu juga berdasarkan saya masuk di Paskibraka itu, baru saya rasain nih. Apa itu yang kamu rasain? Yang saya rasain nih, oh ternyata begini ya rasanya. Kenapa banyak orang yang mau menitipkan adik-adiknya? Seperti itu. Apa yang kamu rasain? Mungkin lebih. Ya ingin tahu ya kan, kalau rasanya apa gitu, mungkin ingin tahu gimana. Mungkin lebih tepatnya secinta inilah mereka terhadap Paskibraka ini, mungkin bisa dibilang sebagai bentuk sumbangsi lah pada saat zaman SMA dia. Merinding loh saya dia bilang kayak gitu. Terus ya udah, terhitung dari situ, syukurnya pada saat pengukuhan lah, ada salah satu letting saya yang orang tuanya ngekis saya pada saat pengukuhan. Ngecium saya. Ngasun ya. Terus saya di saat itu juga menambah apa ya, rasanya itu seperti bangga gitu ya. Luar biasa. Ya. Excited. Ternyata yang saya berani klaim sih, kalau untuk di Asahan, saya Chinese kedua yang pernah mengikuti Paskibraka Kabupaten Asahan. Hebat. Jadi dia ini karena emang susah sih kalau
seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kalau orang yang misal nih kayak orang si siapa namanya Joni, ini jarang banget gitu mau untuk mengikutin kayak kegiatan-kegiatan paskib atau kegiatan yang berbau kenegaraan, jadi itu jarang banget gitu. Jadi ini ya motivasi juga buat kalian anak-anak muda, karena emang itu capek dan itu sangat membutuhkan mental yang luar biasa, karena latihannya juga kayak tentara ya, emang dilatih tentara kayak gitu. Mengenai minoritas, sebenarnya ini sih nggak ini ya, nggak etis. Maksudnya saya ngungkapinnya juga jangan dilihat dari sudut pandang yang cara saya menyelesaikan masalah ya. Diambil hikmahnya lah ya, maksudnya yang nggak baik ya kalian gak usah ikutin, yang baiknya kalian ikutin gitu. Iya. Emang ada apa ini? Secara kan dengan perawakan saya yang Chinese kental nih, di suatu ketika saya dipandang orang di luar sana mungkin mayoritas yang nggak berani ngambil sikap lah. Gitu. Jadi masih takut gitu. Masih takut. Terus? Jadi di suatu momen ada cerita aja nggak apa-apa, lo kasih. Karena ini kan biar tahu, ruang publik ini biar tahu, karena kan kita mencakup banyak orang nantinya gitu, biar tidak ada yang kayak gitu lagi gitu. Maksudnya hal-hal yang nggak baik janganlah, kita kan sama-sama berpangku di satu negara gitu. Jadi suatu ketika saya masuk ke salah satu fast food tepatnya di Medan. Gitu. Kita sama-sama Sumatera ya. Sumatera. Halo warga Sumatera. Kita Sumatera Utara Medan. Horas bro. Horas. Gimana? Ada satu ibu-ibu bawa anak kecil. Terus anaknya itu ya biasalah bermain, namanya anak kecil ya, bermain dengan salah satu anak dari pengunjung juga. Terus pada saat itu anak tersebut karena ada interaksi dengan anak yang lain, ada terjadi tarik menarik lah, sehingga kayak cekcok gitu. Ya namanya bermain. Intinya aja gimana intinya? Intinya saya ngambil sikap nih, artinya tujuan saya untuk melerai ya. Alhasil akibat dari pelerainnya itu ada kesalahpahaman dari salah satu, pikirnya membela salah satu anak gitu. Betul. Terus orang tua yang merasa nggak suka anaknya gini gimana? Benar. Terus dia memojokin saya nih. Jadi saya ngebulin atau apa gitu? Memojokin saya, ya lebih tepatnya nantang lah ya, ngajak ribut ya kali ya. Iya. Terus saya ditunggu di depan. Emosional bapak-bapak atau ibu-ibu? Anak muda. Anak muda. Dia nungguin saya di depan outlet. Dengan gagahnya dia buka kaos. Hujan-hujan tuh. Udah kayak jadi belaga sok paten, sok keren gitu lah ya. Udah kayak film-film action lah. Action. James Bond ya cewek-cewek. James Bond. Terus saya coba cooling down. Terus tapi kamu coba nggak menjelaskan kalau misalnya anak ini ribut gara-gara apa gitu? Udah. Pada saat itu dari pihak orang tua salah satu anak itu udah meminta maaf lah. Tapi orang tua yang satunya terlalu arogansi banget, egois juga. Terus tapi kamu ribut, akhirnya itu ribut. Terus keras saya ditarik, robek. Keras saya ditarik, robek. Spontan saya nge-refleks, ngambil tindakan. Terus ya terjadi perkelahian lah sikapnya. Ya setelah itu, jauh sebelum saya ngambil sikap itu juga saya berpatokan pada ayat Alkitab. Ayat Alkitab. Tepatnya pada Yakobus 4 ayat 17 lah. Betul. Terus barang siapa yang mengetahui ada sebuah kesalahan tapi ia tidak melakukan kebenaran, maka ia berdosa. Pada saat itu si ibu sudah memohon
maaf. Minta maaf Udah lah minta ya. maaf lah. Terus kenapa sih hanya karena hal Kecil, kecil sepele. terus ingin merambat ke Kemana-mana. luar kemana-mana gitu. Ya itu kayaknya orang Medan emang kayak gitu. Gitu. Iya. Tapi ya kita sekarang ini jangan kayak gitu, harusnya lihat lah ya masalahnya apa dulu. Gitu yang nggak penting ya, masih banyak urusan yang penting mungkin. Benar. Hasil akibat dari perkelahian itu saya masuk Polsek Medan Baru. Akhirnya gol juga ya. Gol. 1 kali 24 jam saya Terus? tidur di Polsek Di BAP. Medan Baru. Di BAP juga. Terus. Tapi itu masih kuliah di Medan. Masih kuliah. Semester berapa itu? Lebih kurang tepatnya semester 5 atau 6 lah. Oh, udah mau menuju Mau akhir-akhir. menuju Tapi akhir. kan harusnya kan ini sedikit info ya kan, kalau Johnny ini saya bilang tadi itu dia itu mengarahnya ke calon pengacara nih, orang hukum. Harusnya Johnny tahu dong kayak gitu. Terus pembelaan Johnny gimana? Nah, pada saat itu saya bisa ngambil tindakan, tapi saya berpatokan pada ayat Alkitab itu, bahwasanya posisi saya netral lah. Hanya ingin menolong dan melerai gitu. Hanya ingin menolong dan melerai, benar. Terus nah beruntungnya saya si ibu yang tadi saya bela, dia menyisihkan waktunya, menyisihkan ketersediaan hati dia untuk Jadi bersaksi saksi. pada saat saya BAP di Polsek Medan Baru. Oh, jadi ibu tadi itu yang satunya siap menjadi saksi kalau kamu itu hanya membantu. Kalau Tapi anak yang tadi itu sebenarnya celaka atau gimana? Maksudnya ada yang luka, cedera? kalau cedera mungkin hanya bekas cakaran lah. Oh, karena anak kecil mungkin cakaran, kira Mungkin. gitu aja. Ya, tapi kalau kita ambil lagi dari perspektif orang tua yang si anak yang terluka ini, mungkin nggak mau lah anak. Oh, anak nggak mau celaka gitu. Terus setelah itu gimana? Iya, benar. Nggak mau celaka, dengan jaminan mungkin dia minta penggantian kerugian lah dalam bentuk Oh, obat-obatan. jadi istilahnya diduitin lah ya. Diduitin. Wah, lumayan nih gitu. Ya. Yang hebatnya pada saat itu saya hanya mengalami luka memar lah. Oh, kamu sempet kena tonjok? Tonjok, 2 kepala tukar darah, sama saya bendol di bagian sini sama sini. Maksudnya 2 kepala tukar darah gimana itu? Yang pada saat yang nunggu saya di depan outlet tadi, saya ada ngambil tindakan, alhasil dia mengalami 4 robekan di pelipis. Pakai apa kamu hajar? Tangan kosong. Oh, terus kamu tinju dia. Terus Lalu yang satunya lagi, yang anaknya, yang orang tua, lebih tepat bapaknya sih. Bapaknya, anaknya yang terluka tadi, bisa dibilang mungkin saya nggak tahu itu retak atau pecah kepalanya. Tapi yang jelas yang saya lihat, pada saat saya mau dilerai di akhir, ada ngeluarin darah kental gitu. Oh, kayak iyalah kalau di kepala Iya. pelipis pasti tuh darahnya kental banget gitu. Iya. Tapi dia mau hantam saya pakai kursi kayu, nggak kena. Hasil saya ambil rambutnya, saya jambak gitu. Saya jambak. Terus? Tapi ini saya habis dipukul temannya gitu. Oh, dia main 2. Ada sampai 15 orang tadi. Oh, dia keroyokan gitu, karena kita kan orang jauh ya. Karena kalau Kisaran sama Medan itu lumayan jauh guys. Jadi kita kalau di Medan itu tetap aja jatuhnya anak kos, bukan orang tuan rumah gitu. Alhasil saya ambil rambutnya, saya jambak, saya relain kepala saya. Tapi kena juga kamu, bocor? Kena. Saya nggak ada tetes darah pun sih. Terus saya hempasin ke lantai meja kayu. Oh. Tepatnya di kayak film ini ya, Jackie Chan ya. Terus tepatnya nih, kalau teman-teman mau tahu nih, di SPBU ada Malik Medan. Oh, ada Malik ya, I know. Iya, di samping KFC lah tepatnya. Ya udah, saya singkat cerita, saya masuk ke Polsek Medan Baru, dikurung 1 kali 24 jam.
Besoknya saya minta tolong ada yang ngejagain saya. Dan pas sampai pada saat saya mau keluar juga ada yang nunggu sekitar ya tetap mungkin, dari orang yang itu juga bener, menjaga pengen membales lah gitu ya. ada 20 orang lebih lah. Wah, itu ya. Intinya sih pada intinya sih saya ini ya, saya berpatokan lagi pada kebaikan lah istilahnya, bahwa yang ayat Yakobus 4 ayat 17 tadi kan benar. Lalu orang berpandangan saya silahkan, orang berpandangan saya sebagai minoritas. Tapi beruntungnya saya nggak pernah mandangin orang bahwasannya ini beda kelompok dengan saya, tidak memandang orang berkubu-kubu gitu ya. Ini berbeda agama dengan saya, berbeda latar belakang dengan saya. Itu aja sih Kak. Masalah minoritas masih nih, tadi kan kamu udah kayak minoritas nih nggak mungkin berani gini-gini itu tadi ya. Sampai kamu mau dihajar berapa orang, sampai haruslah berantem jadinya dan kena BAP. Dan inilah balik lagi nih flashback, kamu pernah nggak sih sebagai orang minoritas mendapat kayak cambulin atau merasa disisihkan dan lain-lain, itu pernah nggak sih kayak gitu? Mungkin dari beberapa sebagian orang masih ada. Pernah? Kalau dari sudut pandang orang mungkin perspektifnya iyalah jatuh ke diskriminasi. Tapi tergantung kamu nanggapinnya gimana kayak gitu. Benar. Lagi tergantung kita nih guys. Orangnya. Pribadinya dia. Pribadinya. Apakah kita harus mengadopsi kepahitan hati tersebut, ataukah kita justru menyatu? Ya, menyatu, netral. Karena kan banyak orang yang, apalagi nih buat kalian kaum yang mayoritas, masa sering kayak apa ya, ini Chinese nih jangan gini-gini, dia gini-gini, maksudnya ada menyisihkan, jangan ini jangan itu gitu. Pernah gak sih merasa kayak di sekolah ini, jangan sama dia kan Cina, dia ini gitu, pernah gak sih? Maaf ini ya teman-teman yang di sana, pokoknya ini pembelajaran buat kita gitu. Di beberapa momen ada, di beberapa kesempatan sih ada. Kembali lagi ke sikap lagi. Wah, luar biasa banget sih ya, benar. Makanya sekarang banyak anak-anak Cindo ini, para selebgram atau itu banyak yang Cindo, karena mereka sebenarnya ya orang-orang sama aja kayak kita, cuman tampilan mereka itu ya mata sipit, kulit putih kayak gitu kan. Kalau kita kan udah ya Asia gimana sih gitu, ya kan? Terus nih tanggapan dari Joni nih, tanggapan Joni kepada orang-orang yang masih memandang atau yang menyisihkan orang kayak gitu itu kayak mana gitu tanggapannya? Atau menyampaikan apa gitu? Kalau untuk orang tersebut ya silahkan. Artinya saya juga bukan orang yang berkompeten untuk membatasi sikap setiap orang. Tapi yang jelas bagi orang yang merasa dirinya didiskreditkan, gitu, kayak disudutkan, dikucilkan. Kembali lagi yang tadi saya bilang, jangan buat hal tersebut sebagai bumerang ke diri sendiri, atau merupakan menyimpan suatu kepahitan hati yang berlebihan mungkin ya. Tapi buatlah hal tersebut sebagai motivasi diri. Sebagai contohnya, saya bisa ambil yang tadi mengenai ada satu guru yang meragukan jadi motivasi saya, justru ya. Dari motivasi saya sebenarnya. Ternyata dari cemoohan itu, di balik itu juga dia ada menyimpan kecemburuan, mungkin karena kalau saya nggak salah ngomong, diakibatkan karena anaknya nggak diberi kesempatan. Jadi ada kecemburuan hati ya, karena anaknya nggak lolos di Paskap itu, jadi dialah kayak dikucilkan, jadi menjatuhkan mentalnya. Kamu bisa nggak nih jalanin ini kayak gitu ya? Tapi Joni ini luar biasa ya. Jadi dia, saya tanya tadi kan tanggapan untuk orang, tapi dia nggak menanggapin orang. Mungkin dia berpikir ya itu tanggapan orang lain, tapi tergantung kembali lagi gimana dia menyikapinya. Luar biasa banget. Ini berarti banget sih, maksudnya jadi contoh buat kita ke depannya. Jangan memandang ke orang lain, tapi pandang diri kita dulu gitu. Pantas nggak kita untuk berbuat seperti itu gitu. Hebat loh Joni.
luar biasa. Tapi kan masalah ini kita nyinggung sedikit tentang ke apa tadi minoritas ke lebih jangkauannya lebih luas nih. Dulu kan tahu sendiri nih zaman era-era dulu banget ya, aku nggak mau sebut namanya itu kan ya gak dipisah-pisahkan, kalian banyak yang kayak dianggap gitu, tapi semenjak ada bapak pluralisme, kalian bisa tahu lah itu, cari siapa bapak pluralisme itu, bapak yang menjadikan kita menjadi satu kesatuan. Itu gimana tanggapan Joni? Jadinya kita itu jadi ya benar-benar satu bangsa gitu, nggak cuma sekedar nyanyian dan ucapan aja. Kalau saya sih ngambilnya general aja sih, maksudnya secara umum aja. Maksudnya ya nggak menyangkut pautkan dari perspektif politik lah. Kalau semisal bapak pluralisme yang dimaksud tadi masih hidup, mungkin saya mau dong dipertemukan sama bapak untuk mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya kayak gitu, jadi banyak kesempatan yang bisa kalian raih gitu ya. Benar. Kayak ini aku belum tahu ya, sekarang ini bisa nggak sih kalau orang Cindo itu masuk tentara atau polisi gitu? Kalau Joni, menurut Joni itu bisa nggak? Harusnya bisa sih kalau udah kayak gitu ya. Tapi kemungkinan intinya susah. Atau gimana? Ini aku bertanya guys. Saya kira sih bisa sih kalau berdasarkan persyaratannya WNI. Oh, harusnya bisa sih, karena aku juga ada beberapa kenalan orang Chinese yang bisa jadi polisi kayak gitu. Karena ya walaupun kuotanya nggak banyak, tapi udah terbuka ini buat kita semua gitu kan. Itu sih apa namanya, quotes yang bisa kita ambil. Kalau ya janganlah beda-bedain gitu ya. Iya. Sih. Terus pesan untuk kita semua nih dari Joni, untuk anak-anak muda yang ada di luar sana gimana? Lebih tepatnya sharing aja sih. Iya dong, ini kan tempatnya ruang kita bicara. Lebih tepatnya sharing aja sih. Bagi anak-anak muda di luar sana yang punya keinginan ataupun kemauan, tetaplah fokus akan mimpi kalian di luar sana. Jangan hanya karena faktor eksternal, semisal kita minoritas nih, atau mungkin nggak ada dukungan dari pihak yang kita ingin atau kita harapkan ingin mendukung kita secara pribadi. Jangan. Tetap aja fokus pada diri sendiri, yakin akan kemampuan, tetap percayakan hal tersebut sama yang di atas, dan juga semangat lah pada intinya. Wah, itu ya buat kalian semua, tetap percaya diri akan kemampuan yang kalian punya, itu kata Joni, supaya apa yang kalian inginkan capai bisa terwujud kayak gitu. Sekarang pewujudan keinginan Joni ke depannya itu seperti apa? Apa hal-hal yang ingin Joni bangun nih, untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, ataupun yang lebih cakup luas lagi untuk negara. Mungkin pengen jadi anggota dewan atau apa, kan kita nggak tahu kesempatan. Iya sih ya. Mudah-mudahan sih. Tapi yang jelas usaha dulu dari sekarang. Biar saya percaya bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan saya selalu mengikut campurkan Tuhan sebagai pedoman. Biasa. Dan juga kalau bagaimanapun nanti kemudian hari saya dipilih jalan yang lain ya nggak apa-apa, tetap diterima selama saya berguna untuk banyak orang. Amin. Itu intinya, kita selalu berguna bagi orang lain. Ya. Wow, itu ya, kita dapat pelajaran penting nih dari Joni, banyak banget tadi. Pokoknya sebagai orang minoritas, dia tidak menganggap dia minoritas, tapi bagaimana dia menyikapin untuk diri dia sendiri, terus jadi orang yang harus tetap semangat ya, terus belajar. Banyak-banyak hal yang ingin diketahui atau ingin dicapai ya harus usaha kayak gitu. Dan selalu libatkan Tuhan di dalam kegiatan kita. Thank you Joni udah main di Ruang Podcast, udah banyak support dan motivasi buat teman-teman Ruang Podcast. Semoga ini
jadi pembelajaran ya buat kita semua ya, tetap menjadi pemuda yang nasionalisme. Benar. Ya, rasa cinta tanah airnya itu terwujud dengan apa yang ya, walaupun tadi kecil kita jadi seorang paskibraka sudah berhasil mengibarkan satu kali aja ya itu bendera di tiang, itu kayaknya luar biasa. Aku aja ngerasain pada saat itu nangis gitu. Pokoknya luar biasa banget. Iya, terharu banget. Pokoknya thank you banget buat Joni udah menginspirasi kita semua di Ruang Podcast. Mungkin nanti Joni main kesini lagi udah jadi anggota dewan. Amin. Ya, udah jadi pengacara hebat, udah begini-gini nanti. Amin ya. Ya, jadi orang sukses. Thank you Joni. Thank you. Sampai ketemu lagi. See you, bye bye.